Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita pagi ini akan membahas tentang jaringan saraf tiruan ya, yang sederhana, yang mungkin akan saya contohkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python gitu ya. Nah, saya akan memberikan contoh yang paling sederhana saja tentang jaringan saraf tiruan ini. Oke, nah, jadi JST ini adalah satu sistem komputasi gitu ya, yang dia mereplikasi gitu ya cara kerja saraf gitu ya, saraf biologis yang membentuk otak manusia atau otak hewan gitu ya. Nah, secara sederhana secara prinsip bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah jaringan saraf tiruan yang merupakan model dari jaringan saraf biologis gitu ya. Jadi jaringan saraf biologis kan dia terdiri dari neuron, kemudian sinapsis gitu ya. Kemudian sinapsis ini dia mendapatkan input gitu ya. Dia mendapatkan input yang kemudian input ini dia akan diolah gitu ya. Kemudian dia akan memberikan sebuah output gitu ya. Nah, kemudian itu dimodelkan menjadi seperti ini gitu ya. Ini adalah neuronnya, kemudian ini adalah jaringan inputnya gitu ya, input. Nah, input ini dia terkoneksi ke neuron gitu ya, dengan melalui sebuah sinapsis yang di sini dia memiliki sebuah bobot. Oke, nah, kemudian ini adalah outputnya itu ya. Jadi input ini nanti akan diproses oleh neuron ini. Nah, pemrosesannya itu cukup sederhana ternyata gitu ya, tidak terlalu rumit gitu ya. Nah, apa yang terjadi di dalam neuron? Ada dua hal gitu ya yang terjadi di dalam neuron. Yang pertama adalah di dalam neuron ini dia akan menjumlahkan gitu ya, menjumlahkan input, menjumlahkan perkalian input dengan bobotnya gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada 3 input, kemudian ini ada 3 sinapsis gitu ya. Otomatis ada 3 sinapsis, kemudian ada 3 bobot gitu ya, otomatis juga ya. Nah, kemudian input ini dia akan dikalikan dengan bobotnya gitu ya. Input 1 kali bobot 1, input 2 kali bobot 2 gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Sebentar. Input, nah ini ya, input 1 kali bobot 1, input 2 kali bobot 2, input 3 kali bobot 3. Nah, kemudian semuanya kan dijumlahkan gitu ya, dijumlahkan. Nah, ketemu ini gitu ya, dijumlahkan. Kemudian setelah terjumlah ini ya, jumlahnya di sini. Setelah terjumlah, maka nilai ini akan dimasukkan ke dalam sebuah fungsi gitu ya. Ini adalah sebuah fungsi. Fungsi apa? Ini adalah sebuah fungsi, namanya fungsi aktivasi ini. Nah, ini sudah terus. Fungsi aktivasi saya. Nah, ini ya, fungsi aktivasi. Jadi apa yang dijumlahkan dimasukkan ke dalam sebuah fungsi itu kita sebut sebagai fungsi aktivasi, atau di sini namanya fungsi normalisasi gitu ya, fungsi normalisasi. Nah, saya contohkan dengan inilah, ini ada sebuah data ya. Jadi data ini data sangat sederhana. Di sini ada 3 inputan gitu ya, 3 inputan sama sesuai dengan gambar tadi ya, jaringan saraf tadi ada 3 inputan. Kemudian di sini ada 1 output gitu ya. Nah, ini kita lihat ini datanya ada 5, tapi hanya 4 gitu ya, hanya 4 yang sudah ditentukan nih
inputnya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa, itu ya. Kemudian ada satu data, yaitu data kelima. Ini ada inputnya, tapi ini kita belum tahu nih outputnya seperti apa gitu ya. Nah, kita ingin memasukkan data ini ya, data 1 sampai 4, data 1 sampai 4 ini ya, 1 sampai 4 ini ingin kita gunakan untuk melatih gitu ya, melatih neuron tadi, supaya melatihnya adalah gini. Ini kita punya inputan seperti ini gitu ya, kita pengen melatih neuron tadi untuk kalau kita memberikan inputan seperti ini, neuronnya kita latih untuk memberikan output seperti ini. Nah gitu ya, itu cara yang paling simpelnya gitu ya. Jadi nanti neuronnya akan kita latih seperti itu gitu ya. Nah, neuronnya adalah ini. Tadi kan inputnya ada 3 gitu ya. Inputnya ada 3. 1, 2, 3. Inputnya ada 3. Input 1, input 2, input 3. Ada 3 variabel inputan gitu lah ya. 3 variabel inputan dan 1 variabel output gitu ya. Nah, itu akan kita latih gitu ya. Neuronnya akan kita latih. Pertama kita melatihnya ini, kalau neuron kita beri data 1 gitu ya, maka kita pengen outputnya sekian. Kalau kita beri data 2, outputnya ini. Kalau kita beri data 3, outputnya ini, dan seterusnya. Nah, untuk sementara kita menggunakan data yang ini ya, data yang paling simpel, data angka-angkanya simpel ya, 1010 gitu ya. Kita sebetulnya juga bisa sih menggunakan data lain ya, angka-angka yang lain juga bisa. Nah, kemudian nanti data itu akan kita masukkan ke sini gitu ya, masukkan ke sini. Ini datanya kita masukkan, terus ini datanya sudah ada gitu ya, ini tersedia, datanya tersedia. Terus rumus akumulasi di dalam neuronnya juga sudah ada gitu ya, cukup sederhana. Kemudian fungsi normalisasinya juga ada, nanti akan ada di slide berikutnya. Yang belum ada adalah ini, W-nya gitu ya. W-nya nanti akan kita nilai awal dari W akan kita set secara acak antara -1 dan 1. Nah gitu ya, W nya nanti akan berada antara -1 dan 1. Oke, nah sekarang nanti gini, kita melihat fungsi ininya dulu ya, fungsi normalisasi atau fungsi aktivasinya dulu. Nah, fungsi normalisasinya ini kita menggunakan fungsi yang namanya fungsi sigmoid gitu ya, fungsi sigmoid. Nah, maksudnya apa fungsi sigmoid? Jadi ini adalah rumus fungsi sigmoidnya gitu ya. Rumus fungsi sigmoidnya adalah seperti ini. Kemudian ini kalau kita gambar dalam bentuk diagramnya, bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, maksudnya adalah gini. Jadi tadi ini ya, akumulasi dari perkalian antara input dan bobot itu kita masukkan ke dalam fungsi sigmoid gitu ya, ke dalam fungsi sigmoid. Jadi nanti setiap satu data kita punya akumulasi setiap akumulasi satu data gitu ya, dengan 3 inputan tadi kita akan
mendapatkan satu akumulasi gitu ya, satu angka akumulasi. Kemudian satu angka akumulasi ini kita masukkan ke dalam fungsi sigmoid. Nah, fungsi sigmoidnya seperti apa? Fungsi sigmoidnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini fungsi sigmoidnya. Nanti akumulasinya kita masukkan di X gitu ya. Jadi setelah kita nanti dapat akumulasinya ini, kita dapat akumulasi, nanti kita dapat sebuah angka gitu ya. Kita mendapatkan sebuah angka, kemudian angka itu akan kita konversi gitu ya, akan kita konversi menjadi angka yang berada antara 0 dan 1. Nah gitu ya, 0 dan 1. Mengapa 0 dan 1? Ini karena outputnya adalah saya lanjut di sini, outputnya adalah 0 atau 1. Nah gitu ya, makanya yang fungsi tadi ini, akumulasi ini itu akan kita konversi ke 0 atau 1 gitu ya. Ini dikonversi ke 0 atau 1 melalui fungsi sigmoid ini. Nah gitu ya. Nanti akumulasi itu dia nanti kan kita akan menghasilkan akumulasi perkalian antara input dan bobot, itu akan menghasilkan angka di rentang ini ya, rentang X positif ataupun X negatif gitu ya. Nah gitu ya. Nah kemudian nanti kita masukkan ke fungsi sigmoid ini, nanti kita akan mendapatkan nilai antara 0 dan 1. Sebagai contoh lah, kalau nilai akumulasi perkalian antara input dan bobot itu adalah 2 gitu ya, maka nanti 2 itu kita petakan menggunakan fungsi sigmoid, kita mendapatkan angka sekitar di sini ya, yaitu sekitar mungkin ini ya 0,8 lah gitu ya, 0,8. Nah gitu ya, nanti kita petakan di situ seperti itu. Nah saya akan langsung contohkan ya dengan Python. Oke, sebentar. Saya akan coba contohkan dengan Python. Oke, sebentar ini saya hapus dulu. Ya, oke. Ini saya close. Nah ini kita menggunakan Python ya. Nah Python ini kita, sebelum saya mulai kodenya ini, saya menggunakan Python yang editornya gitu ya. Editor Pythonnya adalah inilah, namanya Jupyter. Nanti Anda bisa browsing ini Jupyter ini apa gitu ya. Jupyter ini apa? Intinya adalah ini adalah coding Python yang kita lakukan dengan berbasis web gitu ya. Oke, nah saya akan coba contohkan ya. Jadi nanti kita akan menggunakan library NumPy gitu ya. NumPy ini library di Python untuk keperluan komputasi numerik gitu ya. Import NumPy snp gitu ya. Kemudian kita akan membuat inputannya dulu. Jadi saya akan tuliskan dulu di bawah sini aja deh, input ya, data ini saya sebut sebagai data input, itu aja deh, data inputnya adalah seperti ini. Oke, mana tadi ya slide-nya ya, terus slide-nya ini deh. Nah data inputnya adalah ini ya.
Nah, inputan ini, data inputnya ini saya akan langsung gini ya, saya buat menjadi matrik ya. Data inputannya akan saya buat menjadi matrik. Matriknya adalah ini. Ini adalah matriknya. Ini data yang outputnya sudah diketahui, gitu ya. Ini matrik inputnya, ini matrik outputnya. Nah, gitu ya. Matrik input dan matrik output. Jadi saya akan membuat matrik seperti itu di dalam di sini. Kita pakai library NumPy tadi, kita membentuk sebuah array gitu ya. Array kita akan membuat matrik 2 dimensi. Matriknya tadi adalah, nah ini matriknya. Kita lihat matriknya. Matriknya adalah 0, 0, 1 untuk data pertama gitu ya. 0, 0, 1. Saya cek lagi 001, oke betul. Aduh. 001, kemudian berikutnya adalah 111 gitu ya. Berarti di sini kita tuliskan matrik, karena ini matriknya ini ya, apa namanya, 2 dimensi ya. Saya siapkan dulu tempatnya aja deh. Itu ada 4 data. Nah, seperti ini. Terus kita tuliskan nih 111, kemudian 101, data 3, 101, terus data 4 011, 011. Ini saya enter dulu, saya eksekusi sebentar. Oke, ini saya shift enter. Nah, ini artinya kita sudah mengeksekusi. Shift enter. Sebelum saya lanjut, saya akan memperlihatkan dulu datanya ya. Print data input. Print data input, shift enter. Nah, ini adalah matriknya ya. Kalau kita coba cek lagi matrik ini, nah ini kan matrik, itu adalah matrik input datanya. Dia adalah matrik ini. Iya, ya. Nah, gini. Coba kita cek ya. 001, 111, 001, 111, 10, 101, 011, 101, 101, 011. Oke, betul. Oke, lanjut. Sekarang kita membuat output ya. Ini saya sebut sebagai data output. Data outputnya adalah np_array lagi gitu ya, np_array, terus arraynya adalah tadi outputnya adalah 0110, 0110. Nah, ini harus kita transpose ya, karena cuma satu baris saja, satu baris, padahal kita perlu matrik satu kolom gitu ya. Kita coba seperti ini, kemudian saya coba perlihatkan print data output. Nah, seperti ini ya. Ini adalah matrik outputnya gitu ya, matrik outputnya. Kemudian kita akan menentukan weightnya, weight atau bobot gitu ya. Kita akan menentukan bobotnya. Ini penentuan bobot gitu ya, atau weight, gitu ya, weight secara acak gitu ya, di awal ya, sebelum kita training gitu ya. Nah, saya akan menggunakan library np dulu,
random gitu ya, random. Kemudian saya gunakan sheet gitu ya, sheet 1. Nah, nanti Anda kalau ingin mencoba, Anda juga gunakan pernyataan ini ya, np random sheet 1 gitu ya, supaya nanti angka yang dibangkitkan secara acak nanti antara angka yang saya miliki dengan angka yang Anda coba itu nanti akan sama. Oke, berikutnya kita inisialisasi bobot gitu ya. Ntar saya beri komen, init bobot secara acak gitu ya, antara -1 dan 1. Saya menggunakan variabel week. Kemudian kita menggunakan np random gitu ya, random lagi gitu ya, random. Nah, kita akan membuat variabel menggunakan week-nya kan tadi kita perlu tiga angka gitu ya. Nah, 3 angka itu kita buat dalam format matrik gitu ya, matrik 3 kali 1. Kemudian untuk membuat bilangan acak antara -1 dan 1, kalau di dalam Python kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, gitu ya. Saya enter dulu, kita coba dulu ya, print week-nya gitu ya. Week-nya kita print. Kita coba. Nah, ini adalah angka acaknya. Jadi kita menggunakan bilangan bobotnya itu kita dapatkan dalam bentuk matrik 3 baris 1 kolom gitu ya, 3 baris 1 kolom. Nah, kita sudah dapat angka-angkanya itu ya, input ada, output ada, bobot ada gitu ya. Oke, kemudian kita akan mencoba membuat yang harus kita sediakan lagi kalau di dalam slide ini tadi ya. Saya coba cek dulu ya. Oke, nah ini ya, kita perlu melakukan, nah ini nih ini melakukan penjumlahan ini ya, penjumlahan gitu ya, penjumlahan akumulatif ini gitu ya. Nah, penjumlahan akumulatif ini kan ini perkalian antara x1 kali w1 plus x2 kali w2 plus x3 kali w3 gitu kan ya. Nah, ini kan sebetulnya merupakan ini ya, penjumlahan dot product dalam matrik gitu ya. Kalau saya coba ilustrasikan ya di sini ya. Tadi kita mendapatkan matrik. Oke, saya coba cek lagi dengan ini ya. Oke. Nah, saya akan tuliskan dulu matrik inputnya ya, 001 di sini. Saya akan tuliskan matriknya di sini dulu. Matriknya 001. Aduh, saya ganti warna aja deh, ini warnanya kok merah ini ya. Sebentar. Untuk menghapus, saya ganti warna biru aja. Matrik input gitu ya, input 001, kemudian ini 1 3 kali, 1 1 1, kemudian 1 0 1 gitu ya, kemudian 0 1 1. Ini matrik inputnya. Terus kita punya matrik bobot. Matrik bobotnya ini kita dapat matrik bobotnya di bawah sini ya tadi ya.
Ini matrik bobotnya ya, tapi karena angkanya terlalu panjang gitu ya, saya di sini tuliskan saja W1, W2, W3. Nah, kalau ini dikalikan pakai dot product gitu ya, maka kita dapatkan akumulasi yang pertama gitu ya. Saya sebut pakai apa nih ya, akumulasi bobot kali input gitu ya, namanya apa nih ya, akumulasi A gitu aja deh, A kok A ini ya, sebentar, ini saya akan menggunakan akumulasi dari perkalian akumulasi data 1. Kok nggak enak ya, sebentar, saya akan geser sedikit di sini, inilah jadi nanti akumulasinya saya taruh di sini aja dulu deh. Nanti hasilnya adalah gini, ini 0 kali W1 ditambah 0 kali W2 ditambah 1 kali W3. Nah gitu ya maksud saya ya. Jadi nanti akumulasinya saya taruh di sini, 0 kali W1 ditambah 0 kali W2 ditambah geser, oh ini ya, nah gini aja, ditambah 1 kali W3. Nah gitu ya. Terus berikutnya adalah 1 kali W1 ditambah 1 kali W3 ditambah 1 kali ini W2 W3. Nah itu ya. Terus ini 1 kali W1 tambah 0 kali W2 tambah 1 kali W3 gitu ya. 1 kali W1 ditambah 0 kali W2 ditambah 1 kali W3. Terakhir adalah 0 kali W1 ditambah 1 kali W2 ditambah 1 kali, ini kali ya maksud saya ya, W3. Nah ketemulah ini ya, matrik akumulasi gitu ya, matrik akumulasinya ketemu seperti ini. Nah ini daripada kita melakukan perkalian yang rumit seperti ini, kalau di dalam Python kita bisa melakukan perkalian matrik ini gitu ya. Ini adalah perkalian matrik dot product gitu ya. Jadi kita akan mencari dot productnya itu dulu. Oke sebentar, dot product. Nah kita kembali ke sini, di sini sebentar. Nah kita ke sini, kita akan membuat variabel namanya adalah sum input kali bobot atau width gitu. Nah sama dengan np gitu ya, np dot product antara data input dengan bobot. Nah seperti ini ya. Nah kita coba print sum. Nah ini adalah akumulasi bobotnya gitu ya, ini adalah akumulasi bobotnya. Nah gitu ya. Terus akumulasi bobot ini harus kita masukkan
dalam fungsi sigmoid gitu ya, seperti yang tertera dalam rumusnya gitu ya. Jadi ini press PowerPoint-nya. Nah ini ya, jadi sumnya kita masukkan ke dalam fungsi sigmoid tek gitu ya. Fungsi sigmoidnya seperti apa? Fungsi sigmoidnya adalah seperti ini. Nah kita tinggal membuat fungsi sigmoidnya dulu gitu ya. Fungsi sigmoid kita akan buat di atas. Oke, fungsi sigmoid coba, nah gini ya, fungsi sigmoid kita taruh di atas saja nih, kita definisikan def gitu ya, sigmoid dimana dia isinya adalah satu gitu ya, 1/1 plus eksponen pangkat minus x gitu ya, 1 dibagi 1 plus eksponen minus x. Nah seperti ini ya, fungsinya seperti ini. Saya simpan dulu, terus sigmoidnya itu kita pakai di bawah sini. Sigmoid ini dia hasilnya nanti berupa output gitu ya. Ini saya buat, saya namakan dengan real output. Real output sama dengan sigmoid gitu ya, sigmoid dari sum. Nah gitu ya, saya coba dulu ya, ini bisa atau enggak. Ini errornya ada di mana? Oke sebentar, ini harus kita jalankan dulu nih, dari awal sini gitu ya, karena tadi ini kan fungsi sigmoidnya kita buat belakangan ini ya. Ini akan saya running dari awal dulu aja, pakai ini kernel restart run all. Sigmoid is not defined. Oke deh, sebentar ya, saya sigmoid ini sudah kita definisikan. Oh sudah bisa ya. Oke, kita coba print ya, real outputnya ya, print sudah tidak muncul error ya, berarti tadi sudah bisa ya, real output. Nah gitu ya, klik ya, nah ini ya, ini adalah outputnya. Jadi kita sudah satu step gitu ya, satu step kita coba cek ya PowerPoint-nya dulu. Jadi kita tadi sudah memasukkan data ini tuh ya ke dalam jaringan saraf ini gitu ya, ke dalam jaringan saraf. Caranya juga cukup mudah tuh ya, dengan mengakumulasikan ini gitu ya, input kali bobot gitu ya, untuk semua baris inputannya, input kali bobot, nanti ketemu akumulasinya masuk ke fungsi sigmoid. Kemudian dari fungsi sigmoid ini akan keluar output gitu ya, output G. Outputnya adalah seperti ini. Ini adalah outputnya nih. Ini saya akan copy paste dulu ya, outputnya saya copy paste dulu, copy, saya taruh di sini aja deh, paste di sini bisa nggak ya? Oh, oke bisa. Ini adalah outputnya. Terus output realnya ya, output real setelah masuk neuron. Terus kita coba cek di sini, kita juga punya output seperti ini. Sebentar, ini output yang kita harapkan gitu ya, output yang kita harapkan
Kita coba sandingkan di sini. Nah ini oke, bisa nggak ya? Oke, bisa. Ini di resize bisa atau enggak nih? Oh bisa. Oke, nah gitu ya. Saya taruh di sini aja deh. Sini. Nah ini ya, ini kita coba bandingkan gitu ya. Jadi setelah ini adalah output yang diharapkan, tapi ini adalah output yang realnya setelah masuk jaringan saraf tiruan gitu ya. Ada perbedaan. Ini ada perbedaan antara ini dan ini, ada perbedaan gitu ya. Harusnya 0 tapi jaringan saraf mengeluarkan angka sekian. Jaringan ini harusnya 1, jaringan saraf tiruan mengeluarkan angka sekian. Jaringan yang kita harapkan 1, jaringan saraf tiruan mengeluarkan angka sekian. Itu ya. Jadi ada yang tidak cocok di sini. Nah, apa namanya? Jadi ini terjadi karena kita belum optimal dalam menentukan bobotnya gitu ya. Kita belum optimal dalam menentukan bobot. Nah, jadi nanti prosesnya adalah bobot ini kita atur sedemikian rupa gitu ya, supaya antara output yang kita tetapkan dengan output yang kita dapatkan dalam secara real itu sama atau paling tidak mendekati gitu ya, paling tidak mendekati. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita melakukan adjustment di sini gitu ya, adjustment bobot gitu ya. Adjustment bobotnya seperti apa? Adjustment bobotnya kita menggunakan dengan cara kita melakukan training gitu ya. Jadi data-data tadi itu tidak kita masukkan satu kali saja gitu ya. Tadi kan kita memasukkannya cuma satu kali gitu ya, kita dapat angka seperti itu gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan angka-angka tadi, data-data tadi kita masukkan ke dalam jaringan saraf tiruan tadi, kita masukkan, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya nanti kita catat, kemudian kita hitung errornya. Error itu adalah selisih antara output yang diharapkan dengan hasil perhitungan real gitu ya. Kita hitung errornya gitu ya. Kemudian berdasarkan error itu kita atur ulang bobotnya gitu ya. Kita atur ulang bobotnya. Dan itu kita lakukan sebanyak bisa ratusan, bisa ribuan gitu ya. Kalau kita lakukan semakin banyak semakin baik gitu ya. Tapi nanti ada pertimbangan lain gitu ya. Misalkan kalau semakin banyak komputasinya semakin lama gitu ya. Mungkin jangan terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini akan saya contohkan lah ya. Jadi tadi proses tadi akan kita ulangi sebanyak 10.000 kali gitu ya. 10.000 kali. Nah, error bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya, karena kita sudah mendapatkan seperti ini gitu kan, selisihnya bisa gampang kita hitung gitu ya. Nah, nanti yang belum kita ketahui adalah ini cara mengatur bobotnya gitu ya. Nah, cara mengatur bobotnya kalau di dalam jaringan saraf tiruan itu sudah ada rumusnya gitu ya, kita tinggal pakai rumusnya saja. Jadi yang pertama adalah kita melakukan adjustment gitu ya, adjustment bobot gitu ya. Adjustment bobot itu rumusnya seperti apa? Adjustment bobot ini rumusnya cukup mudah. Adjustment itu adalah kita dapatkan dari perkalian antara error dengan derivatif fungsi sigmoid itu ya. Derivatif dari fungsi sigmoid. Kemudian adjustmentnya kita pakai di sini untuk menentukan bobot baru gitu ya. Bobot baru adalah bobot lama ditambah dengan perkalian antara input dengan adjustment. Nah, itu adjustment dari mana? Adjustment dari sini. Nah, gitu ya. Derivatif fungsi sigmoid seperti apa? Derivatif fungsi sigmoid seperti ini. Ini adalah derivatif dari
fungsi sigmoid. Oke, nah sekarang kita coba gitu ya. Nah, derivatif fungsi sigmoid tinggal kita bikin gitu ya. Kita bikin kita coba di sini. Di sini kita definisikan derivatif fungsi sigmoid derivatif gitu ya, derivatif. Oke, fungsi D-nya cukup simple, yaitu x kali x kali 1 minus x. Nah, ini ya, ini adalah return. Nah, itu ya, simpan dulu. Sebentar, ini saya beri nama dulu ya, JST, pengenalan pola. Oke, nah sekarang saya akan running dulu ya, karena ini kan dia berada di awal ya, Oke, saya run semua deh, running semua. Iya, oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah, jadi karena kita melakukan iterasi dalam mengupdate bobot gitu ya. Mengupdate bobot berarti nanti iterasinya itu kita lakukan di bagian iterasinya kita lakukan di, kita tadi menggunakan fungsi sigmoid pertama kali di sini nih. Oke, jadi ini kita akan melakukan iterasi sebanyak for iteration gitu ya, for i gitu aja deh, in the ring kita lakukan 10 kali dulu aja deh, 10 kali iterasi. Kemudian kita hitung dulu real outputnya gitu ya, real outputnya kita hitung, kemudian errornya kita hitung dulu gitu ya. Ini saya beri komentar dulu ya. Ini sebentar, ini saya bawa ke sana dulu gitu ya, karena ini masuk ke dalam loop, dalam looping. Komentarnya di sini, hitung real output gitu ya. Hitung real output, kemudian errornya sama dengan error adalah output yang kita harapkan, data output yang kita harapkan adalah ini dikurangi dengan real output. Nah, seperti ini gitu ya. Ini errornya gitu ya, error. Kemudian kita melakukan perhitungan atur bobot ini. Yang pertama atur bobot adalah adjustment adalah perkalian antara error dengan derivatif sigmoid. Jadi adjustmentnya sama dengan error
kali dengan sigmoid derivatif gitu ya. Sigmoid derivatif dari real output, nah seperti ini, dari real output. Oke, kemudian kita bikin kita tentukan bobot baru gitu ya. Bobot baru sama dengan bobot selama gitu ya, bobot sebelumnya ditambah dengan perkalian antara input dan adjustment gitu ya. Perkalian antara input dan adjustment ini menggunakan dot product gitu ya, karena itu adalah matrik gitu ya. Jadi perkalian antara data input dengan adjustment. Nah seperti ini. Ini adalah bobot baru. Oke. Adjustment sebentar. Ini harusnya kita transpose ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita dapat bobot baru. Oke. Saya akan menghapus yang ini dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ini enggak usah. Oke, nah sekarang yang akan saya lakukan adalah sebentar. Oke, bobot ini bobot awal ya. Sebentar, saya akan beri sesuatu di sini ya, tulisan print bobot awal, terus kita coba cek di sini print bobot setelah training, setelah iterasi gitu, iterasi atau training. Nah gini, terus saya printkan weeknya kita printkan, coba ya, week. Nah seperti ini, enter gitu ya. Nah ini adalah bobot. Sebentar, ini seharusnya saya running dari awal. Restart. Aduh, ada error. Ini salahnya error ini, harusnya running lagi dari awal. Ini coba ya. Sebentar, restart run. Oke, nah ini ya. Nah ini adalah bobot setelah setelah iterasi gitu ya. Bobot setelah iterasi, bobot awal. Kemudian ada yang perlu saya printkan lagi ya. Oke, sebentar. Saya akan mencetak apa ya, output perlu kita cetak ini, output ya, output perlu kita cetak nih di sini.
print oke. Output real gitu deh, output real, printkan output, namanya tadi real output. Nah oke. Nah ini output realnya, output real. Sebentar, saya coba cek dulu ya. Oke. Ya ada yang perlu saya pindahkan ini ya. Jadi ini harusnya saya pindahkan, ini saya copy, ini masuk ke dalam looping. Ini kopinya mana nih? Ini saya Ctrl C, ini masuk ke dalam looping. Iya, oke, masuk ke dalam looping di sini. Nah, terus ini saya hapus dulu. Oke, saya running lagi, continue. Oke, error apa ini ya? Oke, sum, kok ini bobot awal sih ya? Maaf, salah. Ini saya salah. Nah, bobot awal itu, oh ini bobot awal nih, sorry. Print bobot awal. Nah seperti ini, saya coba run lagi. Oke, bobot awal, bobot setelah iterasi gitu ya, bobot setelah iterasi. Kemudian ini outputnya coba kita cek ya. Kita coba cek ini saya copy dulu output realnya. Outputnya saya copy, terus saya letakkan di sini, copy paste di sini. Nah itu ya, ini saya geser, bisa enggak? Oke, bisa. Nah ini kita lihat gitu ya, ini sudah ada tanda-tanda gitu ya. Jadi ini setelah 10 iterasi, output realnya ini sudah sudah mendekati, sudah menuju ke arah sini, sudah konvergen ke arah sini. Contohnya ini 0,3 gitu ya, dia mendekati 0 gitu ya. Di sini 0,7 dia mendekati 1 gitu ya. Ini 0,6 dia mendekati 1. Di sini 0,3 mendekati 0 gitu ya. Nah gitu ya. Ini coba kita naikkan iterasinya ya. Ini tadi iterasi 10 kali. Kita coba 1000 kali iterasi. Nah seperti ini. Saya coba running restart aja. Running dari awal. Kita coba cek. Nah ini ya. Ini setelah iterasi 1000 kali. Iterasi 1000 kali itu ya. Kita taruh di sini. Iterasi 1000 kali. Sudah mendekati ini, dia yang atas ini sudah mulai konvergen turun ke 0 gitu ya, ke output 0. Ini menuju konvergen ke arah 1 gitu ya. Ini juga 1, ini juga mengarah ke 0 gitu ya. Kita coba cek lagi ya. Nah, di sini iterasinya kita bikin 10.000 kali gitu ya. Iterasi 10.000 kali. Run lagi gitu ya, restart. Oke, ya ini semakin mendekati gitu ya. Ini kita lihat nih, semakin mendekati output realnya, semakin mendekati dengan saya taruh di bawah sini ya.
semakin dekat dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Ini udah mendekati 0, ini mendekati 1, mendekati 1, mendekati 0 gitu ya. Kita coba lagi ya, iterasi sebanyak 100.000 kali gitu ya. Kayak apa nih ya? Oke. Nah, gitu ya. Semakin kita coba cek ya. Ya, semakin dekat sih gitu ya. Walaupun perubahannya sudah tidak terlalu signifikan sih. Kita coba cek. Nah, ini ya. Ini udah turun lagi, ini naik lagi, naik, turun gitu ya. Coba sekali lagi, ini 100.000 1 juta kali gitu ya, 1 juta iterasi. Kayak apa nih, lama prosesnya saya belum tahu nih. Agak lama juga nih, 1 juta kali. Iterasinya 1 juta. Oke, sudah selesai. Oke ya, kayaknya sudah mendekati nih, dia sudah mengangkat ini ya, ada eksponennya gitu ya. Udah. Nah gitu ya. Ini ke iterasinya saya kurangi aja deh, ini 100.000 kali aja. Oke, nah ini ya. Nah itu kita sudah melakukan training gitu ya, kita sudah melakukan training. Oke, nah sekarang setelah di training kan kita bisa pakai gitu ya, kita bisa pakai untuk mengetes inilah, mengetes yang data terakhir ini gitu ya. Atau kita coba tes dengan inilah, data, pakai data 1 gitu ya. Kalau kita beri masukan data 1 ya berarti outputnya 0 gitu ya, harusnya outputnya 0. Tapi ini sudah otomatis gitu ya, karena JST tadi sudah kita training pakai data ini kita coba inilah 100 ini ya. Nanti JST nya mengatakan ini outputnya berapa gitu kan. Nah kita coba ini ya, data 100. Oke, kita coba tes gitu ya, kita coba tes di sini. Tes, kita masukkan data tesnya 100. Oke, terus hasilnya adalah kita masukkan ke dalam sigmoidnya. Sigmoid ini nanti perkalian antara dot tes dengan week yang baru gitu ya. Enter, ini sudah, kemudian print hasil ya, hasil tes, terus print hasil. Nah seperti ini. Oke, nah itu hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi kalau ini kita masukkan 100, maka oleh jaringan saraf tiruan tadi ini akan diberi nilai 1 gitu ya, berdasarkan training tadi. Nah itu contoh real dari jaringan saraf tiruan menggunakan Python gitu ya. Oke, nah ini cukup menarik sini ya, dengan menggunakan Python ini kita bisa dengan mudah gitu ya membuat JST gitu ya. Kita hanya perlu beberapa baris ini, kita membuat JST yang paling simple gitu ya. Nah itu ya, demikian ya dari saya ya, pengantar tentang JST. Walaupun JST ini yang kita bahas ini masih sangat simple ya, jadi kita tidak ada hidden layer-nya gitu ya, tidak ada layer tersembunyinya. Kalau JST yang kompleks itu ada layer tersembunyi ya. Tadi kita cuma 2 layer input dan layer output gitu ya. Nah yang kompleks lagi adalah dia di tengah ada input layernya gitu ya.
tapi mungkin itu akan kita bahas lain kali aja. Oke, demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan di Google Classroom gitu ya. Oke, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.